Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 28 dengan tema larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Subtema, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada orang mukmin agar mereka orang mukmin tidak menjadikan orang kafir sebagai penolong atau sebagai pemimpin dengan jalan meninggalkan orang mukmin, karena hal demikian merupakan kejahatan. Sebab nuzul atau sebab turunnya ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut. Adalah Al-Hajjaj bin Amru dan Ibnu Abi Al-Huqaiq dan Qais bin Zaid, ketiganya orang itu loh dari golongan Yahudi, itu mengadakan hubungan rahasia dengan sebagian orang Ansor, orang Madinah, agar tujuannya begini, orang Ansor itu mau berpaling meninggalkan dari agama Islam biar murtad. Maka disitulah Rifa'ah bin Mundir, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Khaisamah mencegah orang Ansor itu mendekati orang-orang Yahudi. Hei, sahabat Ansor, kamu jangan dekat orang Yahudi. Tetapi orang-orang Ansor tersebut tetap saja mengadakan hubungan rahasia dengan mereka orang-orang Yahudi. Maka turunlah ayat ini. Kalangan sejarawan telah mengatakan bahwa di antara orang-orang yang telah masuk Islam terperdaya oleh kemuliaan orang-orang kafir, lalu kok mereka mengadakan hubungan persaudaraan dan persyaratan yang sangat akrab sampai menjadikan orang kafir itu sebagai orang yang dipercayai. Nah, ini kalangan sejarawan telah teliti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Wa yukhaddirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. La yattakhidhi, ojo gawe sapa mukminuna wong mukmin al kafirina ing pira-pira wong kafir digawe aulia ingkang dadi pira-pira kekasih pimpinan mintunil mukminina saking liyane wong-wong mukmin. Waman sing sapane wong yaf'al nglakoni sapa mandhalika mungkum kuna asia-asian, falaisa mangka ora ana sapa man minallahi sange ahli agamane Allah iku fi syai'in ing dalem suwi-wiji ila kejaba ila antataku kejaba yen to wedi sira kabeh minhum saking kafirin tukotan kelawan wedi temenan. Ayo khatirukum lan meten-meteni ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah taala nafsu ing dzate Allah taala wa ilallahi lan iku marang Allah taala al-masiru utawi nggone bali. Ayat 28. Kaum muslimin dilarang menjadikan orang kafir sebagai kawan yang akrab, sebagai pemimpin atau sebagai penolong. Karena apa? Karena yang demikian ini akan merugikan orang muslimin itu sendiri.
baik urusan masalah dalam agama maupun dalam kepentingan umat. Nah, ini apalagi urusan agama ini. Apalagi jika dalam hal ini kepentingan orang kafir lebih didahulukan, nah ini diutamakan daripada kepentingan kaum muslimin itu sendiri, itu lebih berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena sama saja membantu tersebar luasnya kekafiran. Nah inilah yang dilarang oleh agama. Maka kita harus hati-hati. Orang mukmin dilarang mengadakan hubungan akrab dengan orang kafir. Baik itu sebabkan karena kekerabatan, kekeluargaan, kawan lama waktu zaman jahiliyah, ataupun karena tetangga atau mantan lama. Larangan itu tidak lain hanyalah untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan agama. Maka dilarang. Serta agar kaum muslimin tidak terganggu dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh agamanya. Biar dakwahnya itu biar lancar gitu loh. Jangan tersendat-sendat. Adapun bentuk-bentuk persahabatan dan persetujuan kerjasama yang sekiranya dapat menjamin kemaslahatan, keuntungan bersama antara orang-orang Islam, tidaklah terlarang. Sebab apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu juga pernah mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Khuza'ah. Sedang mereka Bani Khuza'ah itu masih dalam kemusyrikan. Kemudian dinyatakan lagi bahwa barang siapa menjadikan orang kafir sebagai penolongnya, pemimpinnya, dengan meninggalkan orang mukmin, malah milih orang kafir dalam hal-hal yang memberi mudarat kepada agama, berarti orang itu, dia itu telah melepaskan diri dari perwalian Allah. Ini perlu diucapkan betul. Berarti orang ini, dia ini telah melepaskan diri dari perwalian Allah. Jelas tidak taat kepada Allah dan tidak menolong agamanya Allah. Ini berarti pula bahwa imannya dia itu kepada Allah telah terputus. Dan dia telah termasuk golongan orang-orang kafir. Ini betul-betul berbahaya. Kita harus cermat ini. Surah Al-Maidah ayat 51. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka orang kafir, jadikan teman setia, maka sesungguhnya dia orang itu termasuk golongan mereka. Pepatah mengatakan siapa berteman dengan penjual minyak wangi, ya paling tidak juga berbau wangi lah. Siapa yang berteman dengan tukang pandai, ya paling tidak cipratan apinya gitu. Orang mukmin boleh mengadakan hubungan kerap dengan orang kafir, boleh, tapi dengan syarat dalam keadaan takut menjadi kemudaratan, kerugian, atau untuk memberikan kemanfaatan bagi muslimin. Jangan sampai dirugikan. Juga tidak terlarang bagi suatu pemerintahan Islam untuk mengadakan perjanjian persahabatan dengan pemerintahan yang bukan Islam, non-Islam, boleh, tapi dengan maksud untuk menolak kemudaratan, kerugian, bahaya, atau untuk mendapatkan kemanfaatan. Nah ini kebolehan mengadakan persahabatan ini tidak khusus hanya dalam keadaan lemah saja, tetapi boleh juga dalam sembarang waktu. Sesuai dengan kaidah, menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Berdasarkan kaidah ini, maka para ulama membolehkan taqiyah. Apa sih taqiyah? Nah, biar paham, taqiyah yaitu mengatakan atau mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran. Tujuannya untuk menolak bencana dari musuh, atau untuk keselamatan jiwa, atau untuk memelihara kehormatan dan harta benda. Nah ini biar agama Islam ada harganya itu. Maka barang siapa mengucapkan kata-kata kufur karena dipaksa, sedang hati jiwanya yakin tetap beriman,
karena untuk memelihara diri dari kebinasaan, maka dia tidak menjadi kafir. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ammar bin Yasir yang dipaksa oleh orang-orang Quraisy untuk menjadi kafir sedang hatinya tetap beriman. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 106. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan, melonggarkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya. Dan mereka orang itu akan mendapat azab yang besar. Sebagaimana telah terjadi pada seorang sahabat yang terdesak ketika menjawab pertanyaan Musailamah bin Kadzab. Nabi palsu itu. Begini. Apakah engkau mengakui bahwa aku ini Rasul Allah? Jawabnya, ya. Karena itu sahabat tadi dibiarkan. Menjawab ya itu dibiarkan dan tidak dibunuh. Nah, kemudian seorang sahabat lainnya sewaktu ditanya oleh Musailamah bin Kadzab, nah, apakah engkau mengakui bahwa aku ini Rasul Allah? Jawabnya, saya ini tuli. Saya ini tuli. Saya ini tuli. Maka sahabat tersebut ditangkap dan dibunuh. Setelah berita ini sampai kepada baginda Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang telah dibunuh itu kembali kepada Allah dengan keyakinan dan kejujurannya. Bagus ini. Adapun yang lainnya, maka dia telah mempergunakan kelonggaran yang diberikan Allah. Sebab itu tidak ada tuntutan atasnya. Jadi tidak berdosa maksudnya. Kelonggaran itu disebabkan keadaan darurat yang dihadapi. Sangat darurat, terdesak. Dan bukan menyangkut pokok-pokok agama yang harus selalu ditaati. Dalam hal ini diwajibkan bagi muslim hijrah dari tempat ini. Tempat ia berdiam tidak dapat menjalankan perintah agama dan terpaksa tempat itu melakukan taqiyah. Adalah termasuk tanda kesempurnaan iman bila seseorang tidak merasa takut kepada cercaan hinaan di dalam menjalankan agama Allah, yaitu agama Islam. Pokoknya dakwah hatinya selalu takut pada Allah, tidak takut pada hinaan baik itu kerabat, tetangga, teman, tidak terpengaruh. Pokoknya terus jalan terus. Sebab itu Allah sudah berfirman surat Ali Imran ayat 175. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka yang mencerca, menghina, menghalangi. Tetapi takutlah kepadaku Allah jika kamu orang-orang beriman. Kita ikut ini sajalah. Allah berfirman surah Al-Maidah ayat 45. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia. Nah, perintah Allah ini, tetapi takutlah kepadaku Allah. Ini kita kan punya Tuhan Allah, itu aja, aku tanya kepada Allah. Termasuk dalam taqiyah. Ini termasuk ini berlaku baik, sopan santun, lemah lembut kepada orang kafir, orang dolim, orang fasik, dan boleh memberi harta kepada mereka. Untuk apa? Untuk menolak gangguan mereka. Hal ini bukan persahabatan akrab yang dilarang, enggak, melainkan cara itu sesuai dengan tuntutan peraturan. Hadis Kanjeng Nabi riwayat At-Tabrani, suatu tindakan yang dapat memelihara kehormatan seorang mukmin adalah termasuk sedekah. Hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Seseorang datang meminta izin menemui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu Aisyah berada di sampingnya. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, dia itu seseorang yang minta izin untuk menemui Rasulullah tadi, tamunya tadi. Dia adalah seburuk-buruk warga kaum ini, sangat buruk. Kemudian Rasulullah SAW mengizinkannya untuk menghadap.
Lalu beliau berbicara dengan orang seperti dengan ramah tamah, lemah lembut. Ya. Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, "Hai Aisyah, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk adalah orang yang ditinggalkan oleh orang lain. Karena apa? Karena takut kepada kejahatannya, menghindari. Jadi ada orang tidak mau berteman kepada orang itu karena apa? Takut. Mungkin dimarahi, mungkin jelek-jelekin, dihina. Lebih baik menghindar. Inilah seburuk-buruk manusia. Mudah-mudahan kita jangan tergolong seperti orang seperti itu. Itu sangat berbahaya. Dimanapun tidak enak hidupnya. Terhadap mereka yang melanggar larangan Allah di atas, Allah memperingatkan mereka melanggar larangan Allah itu dengan diingatkan dengan siksaan yang langsung dari si Allah. Jadi siksaannya itu langsung dari Allah, tidak lewat malaikat. Maka di situ tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Akhirnya kepada Allah tempat kembali segala makhluk. Kita juga sadar kita kembali kepada Allah. Semua akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.